Ya Allah ya Tuhan kami berterima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk pelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berada di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Tuhan juga akan menjaga semua peralatan Zoom ini sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Hingga doa kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara-saudara mendengar suara saya, tolong lambaikan tangan. Terima kasih, Shalom. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat, Shalom. Shalom, Sabat, Shalom. Selamat Sabat. Saya pakai, oke, masih ada yang mau selamat Sabat? Karena kalau Anda bicara, Anda yang nongol di ya oke, udah cukup ya. Karena Anda yang nongol bukan saya kalau Anda bicara. Puji Tuhan ada kesempatan untuk bertemu setelah 40 sampai 40 tahun tidak pernah bertemu. Ada banyak teman-teman yang saya baru lihat, malah selupa DP nama. Luar biasa Tuhan ini, Dia kasih pandemi supaya orang bisa bertemu dan sama-sama mau pergi di surga. Ini luar biasa ini. Kalau tidak ada pandemi, mana Ketua Jenri mau sponsor untuk acara-acara seperti ini? Bayar Zoom tiap bulan. Luar biasa Tuhan ini. Terima kasih perkenalan dari Saudara Jenri. Saya dengan dia ini teman baik. Tadi kalau saudara-saudara perhatikan saya terlambat bergabung karena saya juga ada acara di tempat lain, jadi saya duluan di sana kemudian sambung sini. Saya teringat waktu saya di Washington dengan Jenri ini, dia suruh saya khotbah di 2 jemaat. Pagi dia suruh dia Everett, dia sebagai ketua jemaat di sana. Kemudian habis di Everett dia suruh ayo ke Linwood lagi. Oh, khotbah lagi di sana. Luar biasa Jenri ini. Habis, tapi sebelumnya itu hari Jumat dia bawa keliling saya di toko. Saudara sudah tahu. Dia mau kasih itu sepatu yang harga $125, saya tidak mau. Waktu itu $1,500. Saya pilih yang $225. Inilah hebatnya Jenri. Sehingga saya mau berkhotbah di dia punya gereja. Itulah, terima kasih perkenalan Jenri. Dia waktu di Balikpapan juga teman akrab kami, sekeluarga. Terima kasih juga atas 2 jiwa yang sudah dibawakan oleh guru-guru, teman-teman student yang ada di SLA. Semoga 2 jiwa ini akan semakin kuat dan akan setia sampai Tuhan datang. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan lanjutkan dengan kita punya pembahasan firman Tuhan. Saya share screen-nya dulu. Sekali lagi, selamat Sabat untuk kita semua, khususnya guru-guru, mantan guru yang saya hormati yang ada di SLA. Ini tidak bisa lupa ini barang ini. Happy Sabat, boys and girls, teachers. Waduh, luar biasa ini. 45-44 tahun lalu. Ini sekolah lanjutan Advent Petembo ini belum ada orang, cuma kasihan jaga tulis-tulis di kertas. Sekarang sudah lebih maju. Tetapi ini yang paling penting, orang harus batamang di dunia sampai di surga. So lewat kemari pinabetengan, tahun sewer, ada nenek Mada di sana, ada Tete Yanova, orang Pigade baju formakan kacang di sana, ada Gunung Soputan, ada Gunung Nona. Senang sekali mau baku dapat. Kalau orang baku dapat di surga. Luar biasa ini tema yang dipilih oleh panitia. Saya pikir bagaimana mereka terpikir seperti ini. Memang seperti itulah. Sebab tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Memang mau ke surga itu tidak bisa sendiri. Oh, kita mau pergi sendiri ini boleh. Harus ada beban kasih tahu ke orang lain.
Kalau saudara-saudara ada mute yang lain, ada apa? Zoom yang lain, tolong di-unmute. Kalau saya pakai headset karena ada 3 Zoom berbeda di rumah ini, saya tidak masuk suara. Kita tidak akan diselamatkan seorang diri, itu artinya kita pelit. Kita harus diselamatkan banyak-banyak orang. Artinya beban kita kasih tahu ke orang lain supaya kita bertemu di surga bersama-sama. Ingat, kalau orang tidak kasih tahu ke orang lain, tidak bakalan diselamatkan karena orang pelit tidak akan diselamatkan. Baca di Bible. Senang sekali. Ini diterjemahkan oleh panitia, itu kebahagiaan sejati. Senang sekali kita pakai judul kebahagiaan sejati. Kebahagian tadi Femi, lupa kita cerita tentang Femi. Sudah lewat, mau balas mata lewat. Siapa tahu ada sebentar. Ya, so bahas tentang temang. Kalau temang itu cuma baku dapat sebentar, itu temang. Halo. Tetapi kalau sahabat, batamang sekali. Dong bilang sama dengan pinang di belah dua. Kalau so lebih tua malah Femi bilang so sama muka. Nah, ini kebahagiaan sejati atau senang sekali. Situasi pikiran yang tenang, perasaan yang ditandai dengan kecukupan. Senang, cinta, kepuasan, menikmati atau kegembiraan yang intens. Itu yang senang sekali. Pertanyaannya, masih adakah itu? Masih adakah itu kebahagiaan saat ini? Cuma keluar sadiki, keluar banyak juga ya. Keluar banyak ini pandemi virus corona, pusing 7 keliling. Anda boleh mempunyai duit, banyak-banyak. Ada teman saya di Balikpapan mempunyai duit yang banyak, bagaimana mau pakai itu duit? Dia bilang, mau keluar dari rumah nggak bisa, mau belanja nggak bisa, suka ke mall nggak bisa. Jadi dia pakai itu duit, dia beli sembako dan tiap bulan dia bagi-bagi itu sembako. Itulah kebahagiaan menurut dia. Ada jual di mana itu kebahagiaan itu? Mau beli, nah ada orang jual itu. Ini tuh kebahagiaan kadang-kadang. 42 tahun lalu ada ketua Sum, Tris, ada Kek Budo, ada siapa putih ini? Siapa putih? Tewu, Nonce. Tewu. Dan Siano, kita ini tahu Siano kong kawin dengan kita lagi. Itu 42 tahun lalu, no, bayangkan itu. Ini kebahagiaan itu. Yang orang sodapa di SLA. Di belakang sana asrama boys. Sekarang sudah di asrama girls. Ini kalau orang menari. Ada Nino jago menari kota ini. Ada juga dari Molompar di sebelah Pak Nino. Yang lain kita, ini ada Nini Onsu. Ada siapa lagi ya, saya lupa ya. Ini kata 4 tahun lalu, no. Mata masih tajam, sekarang suampa mata itu pun agak rabun. Dorang semua itu kebahagiaan ada di SLA. Ini lagi dia Betsy. Betsy ini jago menari dengan dia PAD, siapa lagi dorang-dorangnya. Dulu kok anak jaga bastel kan, belum ada kata tuh skin care skin. Nah, sekarang so banyak jastel. Dan ini dapat lihat, marga gaga juga ini, 43-44 tahun lalu. Masih ada ini. Nah, lihat ada orang Belanda sana, Roko Paha. Nggak tahu apa dia sekarang so hitam atau masih tetap Belanda. Ini ada Betsy, ada siapa lagi Kang? Ada pendeta kampungan, ada 2 orang-orang daerah di sini. Ada juga siapa kita ini di tengah, ada Yoko Sigar. Luar biasa saudara-saudara kebahagiaan ini. Ini puncak kebahagiaan. Saudara boleh senang-senang di kampus, kalau enggak ada ini foto begini, enggak matching, sakit sekali. Ada Tompe Tamang semua final dapat keluar. Karena memang dia suka keluar. Dia tamat dia dikara, jadi pendeta. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Tetapi inilah tempat kita untuk memulai mendapatkan kebahagiaan itu. Ini lagi, ini angkatan 76 ini. Batamang bagai kepompong. Orang penaikan bendera atau orang yang itu ini ada Syul Manayang, ada Sheni Liando, ada Oce Pungus, Jemi Salampesi, ada Joni Datu, ada Wiwi,
dengan kita di ujung. Senang sekali saudara-saudara. Tetapi apakah itu kebahagiaan yang kita cari? Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Tuhan kecuali kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Inilah tempat kita memulai kebahagiaan itu. Ini ada cerita pada waktu itu saya dengan Willy Togas. Kami ada di kamar ini malam-malam. Kami ada di kamar ujung sebelah kiri. Dan orang hoba-hoba. Biasa ada couples yang duduk-duduk di sini tuh, malam-malam pulang dari study period. Kadang-kadang biar cuma 2-3 menit lumayan baku dapat di sini. Orang hoba dari jendela dan ram-ram. Kata Weli Togas duduk sendiri di sana. Jadi setelah dia pulang kamar, kenapa nggak duduk sendiri di sana? Oh, ada yang metua. Oh, cuma ngana tuh dapat lihat di sana. Dia bilang ada metua di sana. Cuma sekarang sudah pelia sekali. Tadi dia bilang so terang, dulu agak gelap. Nah, sekarang sudah pelia terang. Apalagi sudah ada cucu. Dan sebenarnya saya suka dia terus yang bawa rumah tangga karena dia punya materi luar biasa dan cara bawanya ya namanya doktor, nggak main-main. Cuma dulu dia gelap, sekarang dia so putih. Kata Mar, waktu orang lihat dari ram-ram, siapa cuma Weli. Tapele bukan tapele dan tugu, Mar memang gelap tuh satu tuh. Well, ada yang siapa itu? Kita ada metua. Oh, ini dia petugu awal dari kebahagiaan yang ada di kampus. Ini dia kampus kita di foto dari sana. Ada yang lagu yang orang sering menyanyi, di tengah alam elok di lembah. Sana terdapat sekolah kami di mana Tuhan disembah, di mana otak dilatih. Ini anak-anak pintar dan anak-anak yang rajin, di mana tangan bekerja. Itulah kebahagiaan yang kita dapat di kampus yang kita cintai ini. Ayat tema kita 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat Kristus. Saudara-saudara, ternyata kita adalah surat yang bisa dibaca. Kita harus hati-hati, harus jaga karakter kita karena kita adalah surat Kristus. Tadi malam pendeta Jeffy katakan, kita adalah terang, kita adalah firman Tuhan, dan kita harus membawakan pekabaran itu kepada orang lain. Kebahagiaan yang kita sudah dapat di kampus, kita harus bagikan itu kepada orang lain. Ajak orang lain supaya kita boleh bertemu di dalam kerajaan surga. Kita adalah surat yang dibaca orang. Kita adalah pelita yang menerangi jalan. Firman-Mu itu pelita bagiku, bagi kakiku, dan suluh pada jalanku. Kalau tidak ada ini firman Tuhan, tidak ada pelita, enggak bakalan sampai kita bertemu di kerajaan surga. Marilah kita lebih rajin membaca firman Tuhan, karena kita adalah surat yang dibaca oleh banyak orang. Kita adalah pembawa terang. Kerinduan segala zaman, buku yang kita baca selama 1 minggu ini. Orang-orang Kristen dibentuk menjadi pembawa terang dalam perjalanan menuju surga. Orang tidak akan sampai di surga tanpa firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita selalu baca itu, supaya dapat memantulkan itu kepada dunia. Dan sinar dipancarkan mereka itu dari Kristus. Roma 14 ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita harus ajak orang untuk datang kepada Tuhan, baru orang boleh bertemu di surga. Ini pendeta, ini Bapak Prinsipal, Pak Leksi Pungus, Leksi Wele, dia kasih ini
Tadi saya buru-buru ambil ini kampus dari jauh luar biasa ini tanpa main sepak bola. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan inginkan kita bawa itu terang itu. Karena kita adalah sahabat Yesus. Perintah Yesus, pergi dan kabarkan. Kasih tahu kepada orang lain. Kita tidak pernah akan diselamatkan dengan diri kita sendiri. Tapi harus ada beban untuk menyelamatkan orang lain. Yang kedua, sebagai pembawa terang. Sebagai orang-orang yang mendapatkan berkat Tuhan di SLA, di kampus tercinta. Kita tidak boleh menjadi orang yang bersungut. Situasi pandemi saat ini membuat kita bersungut. Kesulitan. Pendidikan anak-anak kita sekolah susah sekali. Tidak ada kuota. Oleh sebab itu, ketua panitia dia pikir-pikir, dia WA sama saya, apa yang saya mau kasih untuk alma mater, untuk anak-anak di sana, untuk guru-guru. Saya bilang boleh jadi mereka bisa berkomunikasi kalau ada kuota. Maka dia bilang dia pikir-pikir juga kalau untuk guru-guru pria dia kasih dasi atau kemeja, kirim nomor ukuran, ya terserah dia. Tetapi dia lebih utamakan untuk kuota dulu katanya. Jangan bersungut-sungut, saudara-saudara. Orang Kristen yang menghimpun kemurungan dan duka dalam jiwanya, bersungut-sungut dan berkeluh kesah, berarti memberikan gambaran yang salah dari hal Allah dan kehidupan Kristen kepada orang lain. Jangan bersungut-sungut. Kita adalah surat yang kasih tunjuk orang, aduh, semua mati, semua payah orang. Sudah dibekali sejak di kampus untuk menjadi orang yang tegar, hidup di dalam Yesus. Kita tidak boleh menjadi orang yang suka bersungut-sungut. Kita harus maju terus. Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mengatasi berbagai kesulitan, termasuk kesulitan-kesulitan di SLA. Kita tahu kita punya sekolah. Puji Tuhan sekarang sekolah ini semakin maju karena doa yang banyak dan bantuan doi juga dari teman-teman. Di samping leadership yang sudah semakin baik. Kita harus support terus supaya tidak ada kemurungan dan duka cita, apalagi keluh kesah. Yohanes 15 ayat 11, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan berjanji akan memberikan sukacita itu, semangat, penghiburan kalau kita merasa murung. Ada banyak orang yang gagal bukan karena bodoh, bukan karena tidak pintar, tetapi karena hilang semangat, hilang pengharapan. Oleh sebab itu, kita harus tetap bersemangat di dalam situasi pandemi yang sulit ini. Kita harus tetap bersemangat. Jangan pernah putus asa. Kita akan gagal kalau kita hilang semangat. Kita tahu cerita Dr. Frankl pada waktu dia di penjara pada Perang Dunia Kedua. Dia di penjara di bawah tanah. Luar biasa, banyak yang tidak tahan, mati. Tetapi setelah ditanya kepada Frankl ini, kenapa Anda bisa bertahan? Saya mempunyai pengharapan. Satu kali kelak saya akan keluar dari penjara ini dan akan bertemu dengan keluarga saya. Dia tetap bersemangat walaupun situasi boleh jadi lebih berat dari pandemi ini. Karena mereka dalam penjara di bawah tanah, tidak dikasih makan. Maaf, dikencingin di sana. Tetapi dia tidak tetap bersemangat. Kita tahu dalam cerita Alkitab, ada Kaleb. Setelah dia 40 tahun, dia diutus oleh Musa jadi pengintai. Dia pergi. Saudara-saudara, 40 tahun. Semua opa itu, kalau saya semua 63 tahun, istri saya kemarin dia ulang tahun ke 61.
Beda-beda sedikit dengan Opak Yosua, Opak Kaleb ini maksudnya. 40 tahun. Kalau saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 11. Umur 85 tahun, Yosua masih semangat. Kaleb masih semangat bekerja. Ini dia memberikan semangat. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah, kasih yang tabakar dompet asrama. Tabakar dompet asrama. Datang ini cewek-cewek hibur pada orang. Orang tidur di place. Orang ini. Dikasih semangat. Tetap semangat. Karena orang yang mempunyai semangat, dia bisa atasi penderitaannya. Dapat memulihkan semangatnya yang patah. Ini cewek-cewek ini apa ada bau nih orang ini ya? Mudah-mudahan orang ada di Zoom ini supaya orang lihat, orang ada kasih semangat, orang ke teman-teman. Dan haruslah demikian, harus saling membantu supaya orang sama-sama datang di kerajaan surga. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena telah diberikannya kepada kita banyak kegembiraan. Marilah kita kumpulkan bersama berkat-berkat janji kasih-Nya supaya kita dapat memandangnya terus-menerus. Tuhan memberikan selalu kita pengharapan, memberikan semangat, kegembiraan terus-menerus untuk saling menguatkan. Kita semua berteman boleh masuk dalam kerajaan surga. Yesaya 40 ayat 29. Yesus memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan semangat kepada kita. Teman-teman alumni, setelah kita 44 tahun, 40 sampai 40 tahun keluar dari alma mater kita, dari SLA, boleh jadi kita merasa bosan, merasa tidak bersemangat. Tetapi Tuhan memberikan janji kepada kita untuk mendapat kekuatan. Yang keempat, kita tidak boleh ragu kepada Tuhan. Ada 3.000 janji. Kalau kita pelajari sekolah sahabat kita, 3.000 janji lebih yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberikan semangat supaya kita tidak pernah ragu kepada Tuhan walaupun menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini. Jangan ragu. Saudara bayangkan ada teman saya di Balikpapan, tolong bagi pulsa. Anak saya akan mengikuti ujian, nggak ada pulsa. Banyak kesulitan. Di dalam berumah tangga juga ada teman-teman seangkatan saya sudah pisah. Tolong beri semangat. Tetapi saya katakan jangan pernah ragu akan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh, tetapi Dia akan memberikan kita selalu semangat. Oleh sebab itu jangan kita ragu pada Tuhan. Tuntut janjinya kepada kita. Apabila kita seakan-akan ragu terhadap kasih-Nya, kasih Allah, dan kurang yakin kepada janji-janjinya, kita merendahkan Dia dan menundukkan Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, kalau kita ragu kepada Tuhan, kita merendahkan Tuhan kita. Kita harus semangat. Tetap kita bawa pekabaran yang kita sudah dapat dari kampus tercinta. Kita juga harus mensupport kita punya alma mater ini, supaya firman Tuhan yang didapat di sana boleh juga dibagikan kepada anak-anak kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dari SLA, istri saya dari SLA, anak-anak saya 2 dari SLA, anak mantu juga dari SLA. Saya harap cucu saya Hana itu juga di SLA. Tidak ada sekolah yang lebih baik dari sekolah Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita.
Boleh jadi ada kekurangan, tapi ingat, sekolah itu adalah biji mata Tuhan yang kita tidak boleh anggap enteng. Biji mata Tuhan, kalau biji mata kita ada yang korek, saudara-saudara, jangan orang korek, lalat aja mau sentuh, kita langsung tutup. Kita jaga dengan baik-baik. Oleh sebab itu kita harus support juga biji mata Tuhan ini, SLA yang kita cintai. Yang kelima, tentu kita harus terus berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan kebahagiaan itu. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan kepada saya dan saudara untuk boleh tiba di surga. Haraplah pada Tuhan. Setiap hari mempunyai bebannya sendiri-sendiri, kekhawatiran dan kesulitan sendiri. Dan apabila kita ketemu, betapa siap kita mengutarakan kesulitan dan pencobaan yang kita alami. Saudara-saudara, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Hari ini masalahnya lain, besok lain. Kekhawatiran, kesulitannya lain. Saudara-saudara bayangkan, kalau kita ketemu, kita akan bercerita nanti di surga. Saya ada kesulitan, tetapi Tuhan mengatasinya. Saudara ingat waktu pesta di Kana, di dalam Yohanes pasal 2, untung Yesus dan murid-muridnya diundang. Ibu Yesus buat satu pesta nikah. Saudara-saudara, waktu itu tidak pakai undangan. Setiap orang yang lewat masuk, mampir. Jadi kita mau perkirakan berapa undangan itu. Kafilah lewat, masuk, ada tenda biru, masuk dia di sana. Jadi kalau sekarang pakai undangan, tapi saat ini pun agak sulit. Minggu lalu Naneng bikin undangan, dia pe anak kaweng. Dia bilang, aduh setengah mati mau undang banyak orang tanpa trepe bagus. Femiseng sunyak makan. Ternyata atur acara kasihan karena pandemi ini. Kesulitan luar biasa. Tapi kesulitan ini kita akan ceritakan bila kita tiba di surga. Dan pada waktu Ibu Yesus mengalami kesulitan kehabisan air anggur. Mengapa habis air anggur? Tentu banyak yang lewat, yang datang. Untung dia mengundang Yesus. Kalau kita tiba di surga, kita akan bilang, Kek Budo, untung saya undang Yesus. Sehingga kesulitan yang saya alami, saya dapat atasi. Untung saya sekolah, dia salah. Saya dibekali semangat firman Tuhan, sehingga saya memiliki semangat, sehingga ada di tempat ini. Untung Maria mengundang Yesus dan murid-muridnya. Dan kita tahu dalam cerita itu dikatakan anggur yang Yesus buat lebih enak dari yang disiapkan oleh ibunya. Ellen, enak sekali itu anggur yang Tuhan buat. Orang dia baking, ini Ellen jago memasak, dia di Amerika. Lebih enak dari yang Ellen siapkan. Nanti kau tompi Amerika tong makan di Ellen pe restoran yang dia sedia. Makanan enak, kita tahu itu. Pas pernah di Molompar, itu DP saudara meninggal. Tuh makanan dapat takut. Dan itu yang dia bikin di Amerika. Marlen, sorry. Yang Tuhan sediakan lebih enak, Len. Mari orang sama-sama pergi ke surga. Supaya orang akan bilang, untung ada undang Yesus. Ada belajar lebih banyak firman Tuhan. Bapak Pendeta Freddy Boyo jago menyanyi dia, orang undang menyanyi dia nih mau. Pasal kita bersuara ampas sendiri, biar jauh-jauh kapan kita menyanyi dia salah. Ini siana bilang ngana suara ampas. Kita nak mau ikut lagi sombak kumara dengan siana, tapi asal tak bagai. Nunda dengar dah menyanyi tadi tuh lagu tema wow. Hidup inilah adalah kesempatan betul. Biar bawa wow marpigi itu suara. Itu untuk puji Tuhan. Tapi kuartet dari Freddy memang jago menyanyi, apalagi Neni. Orang memang begitu dompe plus kata no.
Kita dan orang cuma malam minggu kita dan ngocek pungus petampa di dining. Ketawa terus. Tetapi semua itu orang akan ceritakan bila orang sampai di surga. Terima kasih dibekali di kampus tercinta. Oleh sebab itu jangan salah-salah. Ini kampus ini harus ada terus. Bagaimana supaya ada terus? Jangan cuma doa. Dengan doi lah katu. Bagai ke sana. Dan ini classmate ini so pelang-pelang. Dorang mulai share-share. Bukan cuma share screen. Share doem-doempe doi. No? Sana ada tompe kelas. So baking tu pagar tadi tak sempat ambil tuh foto-foto seleksi. Nanti dia orang baking KKR berikut bulan depan, orang share lagi. Mudah-mudahan genre atur KKR lagi, KKR terus kasih tahu banyak orang. Memang model begini situasi normal. Tak mau pakai bangsal sekarang, mau tak jangke habis. Bagus bagai jadi sum-sum begini, mesti saja kuota terus Pak Genre. Jadi berapa meter karet yang dipasang jalan tol itu yang dibagi menjadi kuota. Kita nanti akan bercerita di surga. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dipinjam, mengganggu, betapa banyak rasa takut yang dilebih-lebihkan. Begitu juga beban hati yang dinyatakan, sehingga orang lain menyangka bahwa kita tidak mempunyai juru selamat. Yang kasih dan penyayang yang sedia mendengar segala permohonan kita serta menyodorkan pertolongan di dalam setiap waktu kekurangan. Jangan kasih tunjung kekurangan. Lewat bilang jangan orang punya keluh kesah, ceritakan kepada orang lain. Saudara-saudara, kalau kita curhat di Facebook, saya punya kesulitan, cuma 3% orang yang bilang, oh kasihan. Yang lain orang bilang tobat. Gagal itu jangan jaga share kesulitan di media. Share itu kepada Tuhan. Rasa takut kita yang berlebihan seringkali cuma yang terjadi itu 5%. So takut sekali. Padahal orang ada Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan. Jangan kita pinjam hal-hal itu. Kita bawa itu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Diamlah di salah, cari bekal-bekal yang baik di sana, firman Tuhan. Dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Marilah kita menjadi pembawa terang. Menjadi orang yang tidak suka bersungut walaupun situasi pandemi ini. Tetap bersemangat walaupun susah untuk bersekolah pakai Zoom. Dan jangan pernah ragu kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Tuhan mengingatkan kami selalu untuk selalu bersemangat, saling mengasihi, saling mengajak orang lain untuk boleh diselamatkan bila Tuhan datang kedua kali. Kami berterima kasih karena institusi Tuhan sudah dirikan di Tompaso. Sekolah kita, Tuhan berkati semua rencana-rencana dari sekolah ini ya Tuhan. Tambahkan hikmat pada pemimpin sekolah, Bapak Leksi Wele, guru-guru staf, bahkan semua murid yang ada di sana. Dan mereka boleh sadar Tuhan akan memberikan selalu jalan keluar bila menghadapi kesulitan. Itu juga semua alumnus dimanapun kami berada. Kami juga boleh memberikan apa yang kami bisa berikan kepada alma mater kami ini untuk tetap menjadi sekolah pembawa terang. Dan bila Tuhan datang, kami semua diselamatkan. Kami berdoa untuk kedua jiwa yang datang kepada Tuhan. Tuhan kuatkan iman percaya mereka sampai Tuhan datang.
Berkati Amin. orang tua mereka ya Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan. Kasih sayang Tuhan selalu mereka boleh rasakan. Amin. Berkati seluruh panitia yang sudah membawakan acara KKR ini. Tuhan limpahkan berkat-berkat bagi mereka, berkat jasmani, Amin. teristimewa, berkat rohani. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.